karena peran hasil luar biasa ya. Timnas senior masih dipegang oleh Sintayong ya. U23 kita lihat nanti, yang jelas senior dengan 20 udah pasti ya. Bentar kan kayak mau diskusi sama yang bersangkutan. Kalau beliau mau U23 silakan. Nah, tapi yang jelas senior dengan 20 dipegang oleh Sintayong ya. 올 하반기부터는 또 훨씬 더 우리가 좋은 팀을, 강팀을 우리도 면모할 수 있다. 그래서 이제는 대회 참가하는데 의의를 두는 것이 아니라 우리가 본선에 가서도 경쟁력 있는 팀으로서 또 그리고 우리가 지금 현재 PSSI에서 지금 계속 시스템적으로 잘 만들어져 가고 있는 과정에 있었기 때문에 그런 게 발전되면 우리가 훨씬 더 A 대표팀은 좋은 팀으로 변모할 수 있다고 나는 충분히 보고 있다고. Oke, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, kita bahas Timnas Indonesia, terkhusus Sintayong seperti di awal video ini. Nah, kalian sudah tahu bahwa Sintayong tetap akan menjadi pelatih Timnas Indonesia senior. Pun halnya, Sintayong juga akan menjadi pelatih kepala Timnas usia muda kita, U19, yang akan diproyeksi akan tampil di Piala Dunia U20 tahun depan. Nah, sempat Sintayong mengatakan, ya memang aku terasa kelelahan ketika mengambil job quote and quote terlalu banyak, baik itu menjadi pelatih kepala timnas senior ataupun timnas muda, teman-teman. Itu dikatakan oleh Coach Sintayong. Dan kita juga pasti mengatakan sebelum kejadian ini ya, pasti Coach Sintayong kecapean, nggak masuk akal dia semua yang menjadi pelatih kepala di segala level usia. Ternyata Sintayong dengan tegas, ya saya kelelahan, dan Sintayong mengatakan, saya ingin melihat perkembangan dari sepak bola Indonesia ketika ia menjadi pelatih timnas usia muda, dan ia akan melihat bagaimana pemain yang muda tersebut ketika diproyeksikan ke timnas senior. Nah, suka tidak suka teman-teman, di timnas senior kita kan pemain-pemain muda diorbitkan oleh Coach Sintayong, dan beberapa pemain-pemain muda tersebut berhasil menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Jadi keputusannya clear, dan Ketum PSSI Iwan Bule juga di berbagai media sosial yang ia punya mendeklar bahwa Coach Sintayong tetap akan menjadi pelatih Timnas Indonesia senior ataupun U19 yang akan diproyeksikan di Piala Dunia. Pertanyaannya satu lagi, seperti yang disampaikan oleh Iwan Bule di awal opening video ini, U23 lalu bagaimana? Nah, jadi Ketum PSSI Iwan Bule, teman-teman, memberikan opsi ke Coach Sintayong. Apakah Coach Sintayong akan mau mengambil itu juga? Tapi kita kembali, teman-teman, menarik loh, negara kita ini, timnasnya teman-teman, yang hanya dilatih oleh satu pelatih kepala, yaitu Sintayong. Walaupun di Toulon turnamen yang di Prancis kemarin, Giannan Radonjic sempat menjadi pelatih timnas U19 kita, tetapi secara supervisi itu di bawah naungan dari Sintayong. Nah, jadi Sintayong menugaskan Giannan Radonjic di Toulon kemarin, teman-teman. Tentunya ya Sintayong juga akan mendapatkan laporan bagaimana progres yang dimiliki oleh timnas U19 tersebut. Jadi clear permasalahannya, sudah stop. Nah, jadi ada salah satu yang menarik nih dari kejadian ini semua, dan aku yakin kejadian ini akan terjadi, dibahas suatu saat nanti. Makanya aku buat video ini. Apa itu? Sintayong dan Luis Mia. Oke. Pada saat Indonesia usai uji coba menghadapi Bangladesh, penampilan timnas Indonesia buruk, apa yang terjadi? Luis Mia, fans-fansnya ini bukan membenturkan ya, tetapi ini fakta. Kita jadikan pelajaran. Fans-fans dari Luis Mia, tanda kutip teman-teman, membanding-bandingkan dengan STY. Permainan STY jelek, buruk, dan lain sebagainya. Dan pendukung STY juga mengatakan ini perlu proses, sabar, dan lain sebagainya. Nah, ketika Sintayong berhasil di kualifikasi Piala Asia, meloloskan ke Piala Asia, seolah-olah yang mendukung Luis Mia diceng-cengi, ataupun ya yang mendukung Luis Mia udah hilang. Terkecuali misalnya STY kemarin gagal di kualifikasi Piala Asia, yakin 1000%. Yakin 1000% pasti akan diungkit Luis Mia. Bahkan ketika Sintayong berhasil bawa Indonesia lolos ke Piala Asia, tetap
fans dari STY quote and quote dalam tanda petik teman-teman kan memanah-manaskan juga, mana fans dari Luis Milla. Lihat nih, Coach Sintayong berhasil menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Itu fakta yang terjadi di situasi sepak bola Indonesia kita. Pun halnya di dalam sepak bola itu teman-teman ada 3 hal: menang, kalah, seri. Menang, kalah, seri. Oke. Pasti suatu saat nanti Coach Sintayong akan mengalami hal tersebut lagi untuk timnas Indonesia, baik itu turnamen resmi ataupun uji coba. Menang, kalah, seri, pasti ada tuh salah satunya didapatkan. Nggak mungkin menang terus, pasti ada imbang. Nggak mungkin imbang terus, pasti ada kalah. Nah, yang menariknya ketika kalah suatu saat nanti Sintayong ataupun nggak tampil optimal, yakin, lihatlah, catat video ini, simpan video ini, pasti dikait-kaitkan lagi dengan Sintayong. Artinya di sini apa yang ingin aku sampaikan teman-teman? Mindset kita, pola pikir kita, kalau misalnya hanya sekedar membanding-bandingkan seperti itu, bagaimana mau maju timnas kita? Ada sesuatu yang buruk, diganti. Nanti misalnya sudah diganti, yang diganti itu menampilkan hasil yang buruk, ganti. Padahal ada yang namanya proses. Nah, memang proses ini harus ada progres juga dari sudut mana kita memandang dan menilai hal tersebut. Kalau kita bicara tentang Sintayong, pelatih timnas Indonesia kita, memang di awal-awal sempat kritikan, hantaman terasa banget, khususnya di awal-awal teman-teman, dengan menggunakan pola 4-4-2 dia, long ball itu dihujat. Tetapi seiring berjalannya waktu teman-teman, Sintayong perlahan-lahan merubah dengan bermain dengan build up 1-2 sentuhan. Walaupun ada sekali-sekali bola-bola panjang, tetapi ada loh progres yang dimiliki oleh Sintayong. Dia mendengar juga dalam tanda petik ya masukan-masukan, ya main bawah lah, main dari kaki ke kaki, jangan main long ball. Dan perubahan pola juga kan dia gunakan. Di awal di Kroasia teman-teman dia gunakan pola 4-4-2 uji coba kemarin. Dan menurut aku itu nggak efektif ya, karena terlalu bermain fisik, kemudian bermain bola-bola udara itu berat banget. Kemudian perubahan dia lakukan 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, dan terakhir di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia 3-4-3 atau 5-2-3. Jadi kan ada adaptasi terhadap Sintayong dengan sepak bola Indonesia dan kualitas pemain sepak bola kita di Indonesia teman-teman. Nah, dari situ kan kelihatan tuh proses yang ingin dibangun oleh Sintayong. Dan beberapa kali turnamen yang ia ikuti, SEA Games, AFF, ya walaupun nggak melihatkan hasil yang baik, tetapi dari sisi permainan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa teman-teman. Udah mulai ada peningkatan, walaupun di SEA Games kemarin so-so lah ya. Di AFF oke, di SEA Games oke. Di sini lagi naik turun sih, memang up and down, naik turun di kualifikasi Piala Asia oke lagi, apalagi pertandingan terakhir Indonesia menghadapi Nepal. Tetapi secara progres udah kelihatan, permainan juga udah kelihatan. Nah, jadi perlu waktu lagi teman-teman untuk memantapkan struktur pondasi yang udah dibangun oleh Sintayong. Enggak dengan cara misalnya satu pertandingan jelek ganti, satu pertandingan jelek ganti. Ya namanya juga sekali lagi ya uji coba, ya mungkin rasa experience, interest dari pelatih tersebut ya kadang dalam tanda petik ya harus hati-hati. Banyak sekali kalau misal bahas sepak bola Indonesia, banyak banget nih dalam tanda petiknya, karena salah interpretasi aku pula yang dibully nanti kan, ataupun aku pula nanti yang dihakimi. Ya kalian sudah mengerti lah ya, karena kemarin juga beberapa kali bahas timnas Indonesia kan jadi recok jadinya terhadap apa yang aku sampaikan. Jadi kita sambungkan lagi dengan Luis Milla teman-teman. Udahlah, lupakan sejenak apa yang terjadi antara fans Luis Milla ataupun fans Sintayong. Kita sekarang di era Sintayong, kita tatap masa depan. Nah aku nggak tahu sih ya, kita inilah ya susah di PSSI ataupun sepak bola kita. Kan Pak Iwan Bole udah mau habis nih, kita nggak tahu apakah ia tetap akan menjadi ketum PSSI. Nah seusai ataupun kepengurusan barulah nanti dari ketua umum PSSI, apa mungkin Sintayong ini tetap dipertahankan
apakah akan diganti misalnya kepengurusan PSSI baru pada suatu saat nanti. Nah, kalau misalnya terus-menerus gitu, ganti ketua umum, ganti pelatih, ganti ketua umum, ganti pelatih, tentunya kita harus sadar diri juga. Pasti setiap ketua umum PSSI ada memiliki pelatih yang dia inginkan, ataupun ada memiliki proyek yang dia inginkan, ataupun ada dia inginkan ide terkait tentang sepak bolanya, pasti ada itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, ini warning sih untuk persepak bolaan Indonesia kita. Bukan aku mengatakan itu salah, tapi bagaimana proses ataupun progres yang sedang dibangun kalau misalnya kembali ke poinnya ganti. Pun halnya seperti yang sudah dijalankan Sintayong ini, ia mengatakan timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu pemainnya daya juangnya letoy, nggak semangat lah gitu ya, murung dan lain sebagainya. Nah, pada saat dia sampai ke pada saat Sintayong sampai di Indonesia, teman-teman, seusai bawa lolos ke Piala Asia, timnas Indonesia itu sebenarnya punya daya juang, keinginan tuh ada, tapi harus dipaksa. Nah, kalau misalnya keinginan itu ada, timnas Indonesia ini bisa mampu meraih gelar yang banyak ataupun mampu bersaing di level Asia. Nah, ini kembali ke mindset, kembali ke mental. Nah, makanya sebelum beberapa pertandingan di Piala Asia, menurut aku ini salah satu teknik sih ya dari Coach Sintayong, melempar banyak banget stigma. Bahkan asisten dari Sintayong, ex asisten di timnas Indonesia, teman-teman, melontarkan bahwa timnas Indonesia ini nggak ada daya juang. Nah, ketika aku yakin sih pemain timnas Indonesia ada mendengar hal itu. Ketika pemain timnas Indonesia senior kita mendengarkan hal itu, terpantik untuk menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong. Itu permainan psikologis yang dimainkan oleh Coach Sintayong menurut aku di timnas Indonesia, selain daripada taktik, teknik dasar yang dibangun oleh Coach Sintayong. Itu penting banget, teman-teman. Apalagi seusai lolos ke Piala Asia, salah satu pemain timnas Indonesia kita, Asnawi Mangku Alam, kan membuat caption tuh, diremehkan oleh bangsa sendiri. Nah, ini bisa mengarah ke segala lini ya. Ya bisa juga ya gitulah, sulit memang untuk bahas timnas Indonesia nih, harus kata-katanya itu hati-hati untuk dibicarakan, teman-teman. Ya mungkin ada memang beberapa orang, oknum, ya kayak gitulah, yang tidak underestimate ya lah ya, teman-teman. Sejak awal masa Sintayong menjadi pelatih, aku tahu siapa tuh yang meremehkan timnas Indonesia di bawah Coach Sintayong, tapi nggak mungkin kita ucapkan ataupun sampaikan di sini. Oke lah, teman-teman, semoga PSSI kedepannya mampu membangun selain daripada prestasi yang udah pelan-pelan ya, kan salah satu prestasi lah lolos ke Piala Asia. Selain hal itu ya infrastruktur, training center itu bisa dibangun oleh PSSI. Kan kemarin sempat di usai interview aku sama ketum PSSI diangkat media ketika ketum Iwan Bule meminta kepada aku untuk menyiapkan uang, mencari uang, teman-teman, urunan kepada netizen. Nah, aku yang kumpulkan agar bisa membangun training center. Ya, kita harapkan bukan hanya sekedar ajakan dari Pak Ketum PSSI, tapi ada langsung action dari Pak Ketum PSSI yang tentunya memiliki dana besar untuk bisa membangunkan sepak bola Indonesia. Tapi aku tetap memaklumi sedang masa COVID seperti yang disampaikan oleh Ketum PSSI. Oke, sampai sini aja video, teman-teman. Kalau suka kalian video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.